Makanya kalau mereka ini berkuasa, kelompok-kelompok radikal ekstrim ini berkuasa, yang dicari pertama itu bukan orang Kristen, orang Hindu, bukan. Yang dicari pertama itu Mas Robi. Yang dicari pertama ini Mas Robi, Mas Faisal, saya tapi yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Ini juga terjadi di Indonesia. Keberhasilan ini berhasil menyelesaikan konflik di Aceh. Kita bertahun-tahun melakukan DOP, daerah operasi militer, dengan kekuatan-kekuatan military stronghold yang tidak pernah menyelesaikan permasalahan. Dan kemudian Aceh berhasil diselesaikan dengan proses rekonsiliasi dan membangun intimasi sosial dengan kemerdekaan politik terhadap mereka. Mereka diberi kebebasan untuk melaksanakan perda syariah. Mereka diberi kebebasan untuk membangun partai-partai lokal sendiri. Dan kemudian Aceh tetap berada dalam naungan NKRI. Nah, kita bandingkan dengan Sudan. Sudan terlibat dalam perang sipil terpanjang di dunia selama 24 tahun. Orang-orang utara yang Islam dan orang-orang utara yang orang-orang selatan yang Kristen itu terlibat konflik untuk memerdekakan diri. Ini terutama dari orang-orang Juba, orang-orang selatan. Mereka terlibat dalam perang sipil tanpa penyelesaian yang mitigatif, tanpa penyelesaian yang rekonsiliatif. Semuanya diselesaikan dengan operasi militer sama seperti di Timur Leste, hingga akhirnya pihak ketiga turun melaksanakan referendum sama seperti Timur Leste, dan hingga akhirnya Sudan Selatan berhasil memisahkan diri dari utara. Negara itu terpecah menjadi dua bagian. Ini sama persis seperti yang pernah kita lakukan terhadap Timur Leste. Kegagalan-kegagalan seperti ini tidak boleh terjadi di negara kita. Oleh karena itu, kalau KKB Papua ini berusaha diselesaikan dengan operasi militer, saya pesimis. Pada akhirnya Papua akan terpisah dari kita. Ini tidak akan pernah terselesaikan dari kita. Karena bagaimanapun, kita harus bisa melihat peta geopolitik global. Negara-negara Commonwealth juga terlibat dalam proses kemerdekaan KKB Papua ini. Tuntutan kemerdekaan KKB Papua. Kita bisa lihat pembelaan Vanuatu di PBB terhadap KKB Papua. Kita bisa melihat corong-corong kanal-kanal masuknya senjata dan juga proses-proses getaway dari KKB Papua yang kadang-kadang melipir di perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Kalau kita perhatikan, ini banyak sekali keterlibatan negara-negara Commonwealth. Dan bagaimana Benny Wenda ditampung oleh Inggris, dan bagaimana orang-orang aktivis pembela KKB Papua ditampung oleh Australia misalnya, seperti Koman ditampung oleh Australia. Kita tidak bisa menutup mata bahwa Commonwealth di sini juga berperan. Karena bagaimanapun Commonwealth juga tidak mau Indonesia, ini secara jujur, Commonwealth juga tidak mau Indonesia menjadi negara yang kokoh sendirian yang akan menenggelamkan negara-negara Commonwealth di sekitarnya. Coba kita perhatikan, di Asia Tenggara saja, negara-negara yang selalu terlibat konflik teror, itu selalu negara-negara non-Commonwealth. Sebut saja Thailand, sebut saja Filipina, sebut saja Indonesia. Sementara Malaysia dan Singapura hanya melakukan eksportasi Azhari dan Nurdin M-Top misalnya. Bahkan Ba'asyir, Abu Bakar Ba'asyir yang sudah lama di Malaysia dikembalikan ke Indonesia dan akhirnya membuat luluh lantak semua jaringan teror di Indonesia. Membuat luluh lantak semua tatanan sosial yang ada di negara kita, dan Abu Bakar Ba'asyir berhasil mengkonsolidasi semua jaringan teror di Indonesia. Ini mohon maaf, ini saya harus berbicara jujur supaya adik-adik sekalian bisa memahami bahwa siapa saja yang bermain di negara kita dalam global power shifting game ini. Belum lagi kita berbicara China, belum lagi kita berbicara Amerika, belum berbicara kita soal penetrasi kekuatan-kekuatan Arab ke negara kita yang dominantly dikuasai oleh Commonwealth. Kita sebut India, kita sebut juga Saudi Arabia. Ini negara-negara Commonwealth semua. Belum gerakan-gerakan Syiah yang disokong oleh Iran misalnya. Indonesia hari ini betul-betul menjadi melting pot dari semua gerakan-gerakan hitam dan putih. Ini yang harus kita pahami. Kalau kita perhatikan bagaimana gerakan Wahabi Salafi yang menjadi pintu masuk dari semua aksi teror di Indonesia hari ini dikerahkan oleh siapa dan didanai oleh siapa. Ini harus kita bisa memahami ini. Ini adalah bagian dari gerakan-gerakan geopolitik yang berusaha dipindahkan oleh negara adidaya dari Timur Tengah, digeser pelan ke Asia Selatan, ke Pakistan dan Afghanistan, hingga pada akhirnya nanti akan digeser pelan ke negara Asia Pasifik seperti Indonesia dan Filipina dan berbagai negara di sekitarnya. Sehingga pada akhirnya nanti kalau KKB Papua berhasil memisahkan diri dari Indonesia
kita juga akan menjadi tercerai-berai. Karena begini, kalau negara yang multi etnik, multikultur seperti Indonesia, 1, 2, 3 wilayah berhasil memerdekakan diri, maka semuanya akan menuntut kemerdekaan diri. Ini adalah pola-pola dari berbagai negara yang multi etnik dan multikultur di seluruh dunia. Kita lihat saja Ceko dan Slavi. Ini kemudian menjadi satu negara yang kemudian harus terbelah. Bosnia Herzegovina dan juga Serbia dan sebagainya. Ini kan kemudian membuat tatanan-tatanan dunia baru yang terpisah-pisah karena hanya persoalan etnik, hanya persoalan agama, termasuk Sudan. Dan bagaimana orang-orang di Somalia, ini yang mengherankan. Somalia ini pahamnya 100% satu negara itu Wahabi Salafi. Tapi mereka tetap saja memperebutkan panggung-panggung politik yang pada akhirnya pemerintahnya Wahabi Salafi, al-sababnya Wahabi Salafi, tapi mereka berperang satu sama lain karena hanya ingin menguasai dominasi politik. Orang-orang minoritas seperti Zahiri yang kultural, seperti NU lah kurang lebih di sini, yang berbasis Torikoh, pada akhirnya harus terusir sampai ke Somaliland, ke Tanzania dan sebagainya. Dan ini juga terjadi di Sudan. Di Sudan orang-orang yang berbasis tasawuf bahkan kemudian berhasil dikonversi kepada paham-paham kekerasan yang berbasis Wahabi Salafi. Kita lihat Hasan Turabi seperti apa. Dulu dia dikenal sebagai orang tasawuf yang moderat. Dia adalah berbasis Torikoh. Dia S1-nya di Inggris, S2-nya di Sorbonne di Prancis. Ketika dia terpapar paham Wahabi Salafi, dia menyembunyikan Osama bin Laden di Sudan kurang lebih 4,5 tahun. Dan sejak saat itu, Sudan kemudian terlibat dalam perang-perang etnik, konflik-konflik horizontal dan primordial yang luar biasa. Hingga akhirnya negara itu terbelah menjadi dua bagian. Indonesia dengan segala keragamannya pasti akan menjadi sasaran kelompok-kelompok ini. Termasuk akan menjadi sasaran utama dari permainan-permainan global power shifting game ini. Nah, apa yang kemudian kita harus lakukan? Kita harus bisa melakukan konsolidasi. Yang pertama. Yang kedua adalah kuncinya. Jangan biarkan paham-paham yang justru memetak-metakkan kita, yang berbasis hatred, yang berbasis segregatif dan intimidatif itu, jangan biarkan berkembang di Indonesia. Ini silahkan kalian bisa berbeda pandangan dengan saya, nanti kita diskusikan. Tapi para pendit sudah mengatakan bahwa 100% seluruh teroris di dunia yang ditangkap hari ini berpaham Wahabi Salafi. Dan saya pastikan juga 100% teroris yang ditangkap di Indonesia hari ini 99,9% itu adalah penganut paham Wahabi Salafi. 1%-nya itu mungkin Hussein Hasmi. Orang-orang NU kultural yang terlibat dalam FPI, dia berusaha membuat bom di Condet dan Bekasi. Hanya 2 orang. Itu pun karena kecewa, karena Habib Rizik ditangkap. Makanya saya bilang 99,9% pahamnya Wahabi Salafi. Lalu banyak yang bertanya, loh, itu Khalid Basalamah kok tausiahnya itu sejuk sekali menganjurkan kedamaian. Iya, tapi kalau kita bedah secara detail, kalau Khalid Basalamah mengharamkan musik, para Wijayanto yang hari ini ditahan oleh Densus juga mengharamkan musik. Itu dia, benang merahnya ketemu di situ. Kalau Khalid Basalamah mengharamkan wayang, kalau kita tanya kepada Mbah Zarkasi yang hari ini ditahan Densus, yang juga penganut paham Wahabi Salafi, dia juga mengharamkan wayang. Kalau mereka itu mengharamkan Pancasila, Khalid Basalamah coba kita tanya, dia mengharamkan nggak? Saya yakin dia juga mengharamkan. Benang merahnya ada dalam persoalan-persoalan detail. Di taraf permukaan mereka memang selalu bertakiah, karena itu adalah bagian dari kelompok-kelompok Salafi dakwah. Karena kalau kita perhatikan, Salafi dakwah memang selalu memberikan hal-hal yang sifatnya normatif. Tapi produk akhirnya adalah kelompok-kelompok jihadis yang hari ini ditangkap oleh Densus 88. Itu memang tugasnya Khalid Basalamah, Syafiq Basalamah, Abu Jawad, Firanda dan sebagainya, untuk memberikan tataran-tataran normatif sebagai pintu masuk. Tapi kemudian ketika orang sudah masuk ke sana, dia akan diajarkan kebencian. Dan sasarannya yang paling awal adalah satu, orang-orang NU, orang-orang moderat. Yang kedua, orang-orang Muhammadiyah yang dianggap moderat. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya adalah polisi dan tentara. Semua gerakan-gerakan segregatif, intimidatif, militan, teror, violent dan sebagainya ini masuknya lewat polisi dan tentara. Di Indonesia hari ini sudah ada polisi cinta sunnah, reserse cinta sunnah yang sudah masuk ke polres-polres sampai ke polsek-polsek. Ini yang harus kita perhatikan. Di Somalia, tadinya kajian-kajian seperti ini berada dalam ruang lingkup tentara. Namanya Al-Ittihad Al-Islamiyah.
ketuanya seorang kolonel bernama Muhammad Hasan. Hari ini sudah jadi jenderal di Somalia, sebentar lagi pensiun. Tapi setelah mereka memuat secara kelompok kajian agama, dia kemudian merekrut pelaku-pelaku kriminal jalanan dan bajak laut, dan mereka mencuri semua senjata di gudang-gudang di barak-barak mereka, lalu mereka membentuk satu kekuatan utuh bernama Al-Shabaab, dan mereka sulit ditaklukkan hingga hari ini. Bukan hanya di Somalia, mereka merembet ke Somaliland, ke Tanzania, hingga ke seluruh negara tanduk Afrika. Itu juga terjadi di Boko Haram. Abu Musab al-Barnawi, bukan Abu Aiman al-Zawahiri, bukan Abu Musab al-Zarqawi, bukan. Abu Musab al-Barnawi ini adalah salah satu pendirinya Boko Haram. Dia adalah rekanan militer Nigeria untuk pemasok senjata. Mereka kemudian melakukan stok senjata sebanyak-banyaknya. Setelah merasa kuat, dia kemudian berkoalisi dengan kelompok Wahabi Salafi lain bernama Muhammad Saifu. Dan hari ini Boko Haram menjadi kekuatan teroris terbesar yang tidak bisa ditaklukkan di Afrika Barat. Dan mereka sudah mulai merambah Kongo, Kenya, ke pinggiran Sungai Swahili, membantai semua orang yang berbeda dengan mereka. Ini adalah pola-pola yang terjadi. Jadi kalau terorisme itu memang menyasar far enemy maupun near enemy. Ini memang selalu tujuan mereka. Dia tidak peduli wilayah. Tapi kalau separatisme, mereka hanya melakukan teror di wilayah yang ingin dimerdekakan saja. Ini perbedaannya. Tapi kalau teroris, dia akan melakukan teror dimanapun. Artinya musuh-musuh teroris itu bisa dibilang well defined, tapi lokasinya unwell defined. Tidak terdefinisikan dengan jelas secara wilayah maupun waktu, tapi sasarannya terdefinisikan dengan jelas, yaitu orang-orang yang berbeda dengan dirinya. Karena orang-orang yang berbeda dengan dirinya itu dianggap sebagai the prime obstacle. Itu adalah dianggap sebagai hambatan yang paling utama. Makanya kalau mereka ini berkuasa, kelompok-kelompok radikal ekstrim ini berkuasa, yang dicari pertama itu bukan orang Kristen, orang Hindu, bukan. Yang dicari pertama itu Mas Robi. Yang dicari pertama ini Mas Robi, Mas Faisal, saya tapi yang paling awal. Karena mereka menganggap ini adalah obstacle. Yang digarap belakangan ini orang-orang yang berbeda agama. Nah, kami ini, saya, Mas Robi, dan Mas Munir Kartono, ini dianggap obstacle karena perjuangan panjang mereka itu berusaha dipatahkan dengan obstacle di semua lini. Ini pasti disasar pertama. Nah, kalau di zaman khilafah mungkin saya, Mas Munir, Mas Faisal, dan Mas Robi Saudara ini seperti Sayyidina Hasan yang diracun oleh Muawiyah lewat madu melalui istrinya Sayyidina Hasan. Nah, ini adalah gambaran secara komprehensif overview dari apa sih perbedaan teror dengan separatisme. Mudah-mudahan adik-adik bisa mencerna di sini. Karena memang tujuan dari terorisme itu adalah menguasai negara. Tapi tujuan dari terorisme itu ingin memerdekakan dari satu entity yang lebih besar. Mereka ingin memisahkan a small piece of cake dari a big piece of cake. Jadi ini adalah separatisme. Sekali kita mengalah dengan kelompok dengan kelompok separatis, maka semua orang akan menuntut untuk memerdekakan diri. Coba